Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan teori kognitif dari Piaget. Anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Tia Rahma. Kedua ada teman saya Nur Hakiki dan terakhir adalah Rindi Intan. Dari materi Piaget, kami akan membawakan beberapa konten, yaitu pertama ada teori kognitif dari Piaget, yang kedua ada teori perkembangan intelektual, yang ketiga ada tahap perkembangan kognitif, yang keempat tingkat perkembangan intelektual, dan yang kelima adalah implikasi. Mengenai teori kognitif Piaget, kognitif sendiri adalah tahap perkembangan individu mengenai kemampuan dan aktivitas mental yang berkaitan dengan tahap penerimaan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat dari teori Bapak Piaget. Belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Kecenderungan akan berubah seiringan dengan pertumbuhan anak. Bagaimana manusia mampu memperoleh dunianya dalam bentuk tahap-tahapan. Tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengamati ilmu pengetahuan. Dan semua anak berkembang dengan tahapan yang sama, hanya saja mereka berbeda dalam jenis dan tingkat pemahamannya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan intelektual yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada struktur, yaitu hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan pengalaman logis anak-anak. Yang didapatkan dari 2 ada operasi dan skema. Yang kedua ada isi, yaitu respon yang diberikan terhadap berbagai masalah. Yang ketiga ada fungsi atau cara yang digunakan organisme tersebut untuk membuat kemajuan dalam intelektualnya. Jadi dapat dibagi menjadi 3 bagian, ada organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Selanjutnya yaitu pemaparan dari pemahaman intelektual sendiri. Yang pertama ada struktur, yang dibagi menjadi 2, ada operasi dan skema. Operasi adalah tindakan mental yang terintegrasi, reversible, tetap, dan terintegrasi dengan struktur-struktur dan operasi-operasi lainnya. Maksudnya gimana? Yang pertama ada tindakan mental yang terintegrasi, yaitu mengacu pada proses mental yang terjadi dalam pikiran individu. Dalam konteks pembelajaran ini mencakup proses seperti memahami, mengingat, menganalisis, dan menggunakan informasi. Yang kedua ada reversible. Konsep ini menunjukkan bahwa individu dapat membalikan atau memodifikasi pemikiran mereka. Dalam pembelajaran berarti siswa mampu memahami dan mengubah pemahaman mereka tentang suatu konsep atau topik jika diberikan bukti atau informasi baru yang relevan. Yang ketiga ada tetap merujuk pada kestabilan pemahaman atau operasi mental, di mana ketika individu mencapai pemahaman yang kuat tentang suatu konsep, pemahaman tersebut cenderung tetap stabil dan tidak mudah berubah, kecuali jika ada informasi baru atau pengalaman yang menentukan pemahaman tersebut. Yang keempat yaitu terintegrasi dengan struktur dan operasi lainnya. Yang dimaksudkan ini menggambarkan bagaimana pemahaman dan operasi mental seseorang berhubungan dengan konsep-konsep atau operasi mental lainnya. Dalam pembelajaran ini menunjukkan bagaimana siswa mengaitkan dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan bagaimana mereka menggunakan keterampilan kognitif yang berbeda untuk memecahkan masalah atau memahami informasi baru tersebut. Lalu ada struktur kedua mengenai skema. Skema adalah struktur mental yang digunakan individu untuk memahami dan memberi arti pada informasi baru. Skema melibatkan pemahaman, keyakinan, harapan, dan konsep-konsep yang telah dibangun individu dari pengalaman sebelumnya, di mana pada dasarnya ada sebuah contoh, yaitu ketika seorang siswa mungkin memiliki skema awal mengenai angka dan operasi matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Saat mereka memperoleh konsep matematika yang lebih kompleks seperti perkalian, mereka harus mengubah atau memperluas skema tersebut tentang angka atau memahami konsep baru ini. Mungkin dia akan mengintegrasikan informasi baru ini dengan skema, angka, dan operasi matematika yang sudah dimilikinya. Dan kemudian, anak tersebut akan mengaitkan perkalian dengan pengulangan, penjumlahan, atau pengurangan, dan menggunakan skema ini untuk memahami dan menerapkan konsep tersebut. Yang kedua ada isi, yaitu bagaimana pemahaman anak-anak tentang dunia dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah berkembang seiring bertambahnya usia, dan perubahan ini tercermin dalam respon dan perilaku mereka terhadap berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Contoh konkret ini dari penelitian Piaget dalam hal ini adalah pada pengamatan bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalah matematika atau logika pada usia yang berbeda. Misalnya, dalam memperhatikan bagaimana anak usia prasekolah itu memecahkan masalah sederhana seperti menghitung jumlah benda atau mengenali pola sederhana. Selanjutnya, ia mungkin juga memperhatikan cara anak usia sekolah dasar dalam menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks, seperti pemecahan masalah cerita atau mengerti konsep-konsep geometri dasar. Pemahaman intelektual terakhir yaitu fungsi, dapat 3 jenis. Ada organisasi, di mana individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konsep ini, individu tidak hanya menyerap informasi, tapi mereka secara aktif membangun model mental atau gambaran batin tentang bagaimana dunia itu bekerja.
Contohnya ketika memberikan proyek ilmiah di mana siswa harus mengamati pertumbuhan tanaman atau eksperimen fisika sederhana yang dapat memenuhi keinginan siswa tentang cara kerja alam dan dunia fisik. Yang kedua, adaptasi, yaitu proses penyusunan skema dalam merespon lingkungan melalui proses yang tidak dapat dipisahkan. Dapat dua, yaitu asimilasi, proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Contohnya ketika seorang siswa telah mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linear sederhana sebelumnya, ketika dia mempelajari persamaan kuadrat, dia dapat menggunakan pemahaman sudah dimilikinya tentang penyelesaian persamaan linear untuk asimilasinya. Contohnya, dia mungkin mencoba untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Meskipun dia mungkin menyadari bahwa metode tersebut tidak berlaku secara langsung dan memerlukan langkah-langkah tambahan. Yang kedua ada akomodasi, yaitu mengubah ide-ide yang ada untuk menerima informasi baru, di mana proses akomodasi melibatkan pengubahan skema atau ide yang ada, sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman yang baru. Contohnya ketika seorang siswa mungkin telah menggunakan algoritma standar untuk menyelesaikan masalah perkalian, namun ketika dia diperkenalkan dengan resep perkalian matriks, dia harus mengakomodasi metode pecahan masalah. Proses ini melibatkan pengubahan skema atau ide yang sudah ada tentang perkalian untuk memahami dan menggunakan metode baru yang sesuai dengan pecahan masalah dalam sebuah konteks matrik. Yang ketiga ada ekuilibrasi, yaitu proses menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi untuk menciptakan skema yang cocok dengan lingkungannya. Contohnya ketika seorang siswa menghadapi masalah matematika yang belum pernah mereka temui sebelumnya, mereka mungkin akan mencoba memahami masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan matematika yang sudah ada dalam menyelesaikan masalah sebelumnya, yaitu asimilasi. Namun, jika pemahaman mereka tidak sesuai dengan masalah baru tersebut, mereka harus mengubah atau memodifikasi pemahaman mereka untuk mencocokkan dengan masalah yang baru tersebut, yaitu akomodasinya. Dalam proses ini, menciptakan keseimbangan antara apa yang siswa ketahui sebelumnya dan apa yang mereka pelajari sebagai hasil dan interaksi dengan masalah matematika yang baru didapatkan. Pada slide ini, kami akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif. Nah, pada tahap intelektual anak secara kronologis terbagi menjadi 4 tahapan. Tentunya setiap anak memiliki perkembangan kognitifnya yang beda-beda dari segi umurnya, tetapi memiliki urutan yang sama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor, umumnya umur 0-2 tahun. Lalu, tahap kedua yakni tahap praoperasional, umumnya umur 2-7 tahun. Lalu yang ketiga ada tahap operasi konkret, umumnya umur 7-12 tahun. Lalu yang terakhir adalah tahap operasi formal, umumnya pada umur 12 tahun ke atas. Baik, akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, pada tahap sensori motor dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yakni refleks pada umur 0-1 bulan. Nah, pada periode ini tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks, spontan, tidak sengaja, dan tidak terbedakan. Lalu pada periode kedua adalah kebiasaan pada umur 1-4 bulan. Pada periode ini bayi mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan pertama. Nah, kebiasaan itu dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan. Lalu pada periode ketiga ada reproduksi kejadian yang menarik pada umur 4-8 bulan. Pada periode ini bayi mulai menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Bayi juga menciptakan kembali kejadian-kejadian menyenangkan baginya. Lalu pada periode keempat ada koordinasi skema, umur 8-12 bulan. Pada periode ini, bayi mulai mengenakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan atau hasil yang ia harapkan. Lalu pada periode kelima, umur 12-18 bulan. Pada periode ini, anak mulai mencapai tujuannya dengan cara mencoba-coba. Anak akan mengembangkan skema baru apabila ia gagal dengan skema yang lama. Lalu pada periode terakhir ada representasi umur 18-24 bulan. Pada periode ini, anak mulai dapat menemukan cara-cara baru. Anak juga sudah mulai dapat menggambarkan sesuatu benda dan kejadian dan dapat menyelesaikan masalah dengan gambaran tersebut. Jadi gambaran yang dia punya. Lalu pada tahapan kedua yakni adalah
tahap pra-operasional umur 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak sangat egosentris. Mereka sulit menerima pendapat orang lain. Karakteristik anak pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak dapat mengaitkan pengalaman yang ada di lingkungan bermainnya dengan pengalaman pribadinya, dan karenanya ia menjadi egois. Yang kedua, anak belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran yang bisa dibalik. Pikiran mereka masih bersifat irreversible. Yang ketiga, anak belum mampu melihat dua aspek dari satu objek atau situasi sekaligus dan belum mampu bernalar secara individu dan deduktif. Yang keempat, anak bernalar secara transduktif dari khusus ke khusus. Anak juga belum mampu membedakan antara fakta dan fantasi. Selanjutnya, anak belum memiliki konsep kekekalan kuantitas materi, luas, berat, dan isi. Dan yang terakhir, anak akan mampu memberi alasan mengenai apa yang mereka percayai pada tahap praoperasional menjelang akhir. Tahap selanjutnya yakni tahap operasi konkret pada umur 7-12 tahun. Nah, tahap operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis yang bersifat dapat dimengerti dalam dua arah. Ciri-ciri operasi konkret antara lain, yang pertama, adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Yang kedua, melihat dari berbagai macam segi. Yang ketiga, seriasi. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, bilangan. Yang keenam, ruang, waktu, dan kecepatan. Yang ketujuh, probabilitas. Yang kedelapan, penalaran. Dan yang terakhir, egosentrisme dan sosialisme. Nah, pada tahap yang terakhir yakni ada tahap operasi formal di umur 12 tahun ke atas. Dibagi menjadi 3 pemikiran, yakni yang pertama pemikiran deduktif hipotesis, di mana anak menarik kesimpulan dari suatu proporsi yang diasumsikan, tidak perlu berdasarkan dengan kenyataan yang real. Pada kenyataannya, anak berusia remaja ini tidak tahu dan belum menyadari bahwa cara berpikir mereka itu sudah logis. Pemikiran kedua yakni pemikiran induktif saintifik, di mana anak sudah dapat membuat hipotesis, menentukan eksperimen, menemukan variabel kontrol, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan. Pemikiran yang terakhir adalah pemikiran abstraksi reflektif. Menurut Piaget, pemikiran analogi juga dapat diklasifikasikan sebagai abstraksi reflektif karena pemikiran itu tidak dapat disimpulkan dari pengalaman. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan perkembangan intelektual. Yang pertama ada kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya itu mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua yaitu ada penalaran moral. Nah, interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Contohnya misal bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris. Nah, pengalaman ini disebut pengalaman fisik. Untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika, secara paradoks pengalaman fisik ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur-struktur logika matematika. Nah, pengalaman fisik ini meningkatkan kecepatan perkembangan anak sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda itu menolong timbulnya pikiran yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman logika matematika. Nah, pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu membangun atau mengkonstruk hubungan-hubungan antar objek. Itu sebagai contohnya misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Nah, konsep 10 bukanlah sifat kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa yang disebut pengalaman logika matematika. 4 yaitu ada transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca.
Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa. Nah, itu termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peran dalam perkembangan anak. Yang kelima yaitu pengaturan sendiri. Nah, pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau equilibrium selama periode ketidakseimbangan atau disequilibrium. Ekuilibrasi merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat lebih lanjut. Nah, jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan dari lingkungannya. Kondisi ini dinamakan equilibrium. Namun, ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pengaturan, anak mengalami sensasi disequilibrium yang tidak menyenangkan. Secara naluriah, kita disarankan untuk memperoleh pemahaman tentang dunia dan menghindari disequilibrium. Untuk selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran matematika. Teori kognitif dan teori pengetahuan biasa sudah sangat banyak mempengaruhi bidang pendidikan, terapi pendidikan kognitif. Nah, di sini kami mengambil pokok bahasan bangun ruang dengan subpokok bahasan yaitu kubus, balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran di tingkat taman kanak-kanak atau TK, yaitu yang pertama dengan cara anak-anak baru hanya diperkenalkan dengan bentuk. Yang kedua, pembahasan hanya terbatas pada subpokok bahasan yang terlihat kontekstual. Yang ketiga, materi kubus cukup pada bentuknya. Dan yang keempat, itu juga termasuk pada balok, bola, dan yang lain-lain dengan konsekuensi siswa mengetahui nama dan bentuknya saja. Nah, untuk penjelasannya, anak usia taman kanak-kanak masuk kategori praoperasional pada perkembangan teori PAC. Jadi anak-anak hanya mampu melihat gambar dan tidak terbentuk penalaran atas pengalamannya sendiri. Yang kedua yaitu pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan pendalaman bentuk bangun yang ia ketahui. Nah, yang kedua yaitu pengelompokan bangun juga mulai diperkenalkan bahwa kubus, balok, dan yang lainnya itu termasuk bangun ruang. Yang ketiga, anak-anak juga berkontekstual dengan bangun-bangun tersebut sehingga ada pemahaman tentang apa-apa saja yang terdapat pada bangun ini, seperti kubus tentu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang keempat yaitu keterhubungan unsur yang dimiliki, belum dijelaskan. Dan yang kelima, melanjutkan pembelajaran di kelas berikutnya sampai pada operasi-operasi sederhana yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Nah, untuk penjelasannya, sesuai kurikulum pembelajaran tematik bangun ruang, ini baru diperkenalkan di kelas 2 SD. Nah, itu artinya perkembangan atau pembelajaran sebelumnya tentu masih mengacu pada praoperasional, dan pada pembelajaran selanjutnya di SD sudah memasuki tahap operasi konkret sesuai dengan perkembangan kognitif PAC. Yang ketiga yaitu perkembangan atau pembelajaran di tingkat sekolah menengah, SMP dan SMO. Anak-anak diajarkan mengetahui bentuk, struktur, dan isi dari bangun ruang yang ada. Yang kedua, tiap-tiap bangun ruang itu anak-anak diminta mengetahui cara menghitung luas, sisi, volume, serta bentuk permukaan dengan mengetahui bukaan dari bangun tersebut. Yang ketiga, aplikasi dengan dunia nyata juga penting dilakukan sebagai aplikasi materi yang diajarkan. Yang keempat, khusus jenjang SMU hanya diperdalam dengan mengkaji unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang, di samping mengulangnya kembali pembelajaran tersebut. Yang kelima, pembelajaran di SMU sudah sampai pada tingkat penalaran oleh pengalamannya sendiri. Nah, untuk penjelasannya, materi bangun ruang di SMP diajarkan di kelas 7 semester 2. Itu artinya erat dengan keterstrukturan materi sebelumnya yang menjadi pendukung dalam pembelajaran materi ini. Anak di usia ini sudah masuk pada tingkat operasi formal sesuai tingkat perkembangan kognitif biasa. Yang terakhir yaitu pembelajaran di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Yang pertama itu di perguruan tinggi, bangun ruang sudah lebih didalami dalam satu mata kuliah geometri. Yang kedua, pendalamannya lebih dikaji dalam teori Van Hille. Nah, untuk penjelasannya, materi ini untuk siswa atau mahasiswa sudah mengandalkan tahap deduktif, induktif, hipotesis, dan logis. Tetapi tahap perkembangannya tetap berada pada operasi formal dan tingkat kognitif PAC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.